Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis komponen penelitian dari berbagai jenis penelitian. Di mana yang pertama yaitu analisis komponen penelitian kuantitatif. Komponen dari penelitian kuantitatif ini yaitu ada judul, di mana komponen ini diambil dari skripsi yang berjudul Hubungan Kejenuhan Belajar Secara Daring Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas Menengah Atas Islam Al-Fatah Kota Jambi, di mana pada bagian bab 1 ini terdiri dari latar belakang. Penelitian ini membahas tentang pembelajaran fisika secara daring atau online berbasis web seseorang siswa yang mengalami kelelahan belajar merasa seolah-olah informasi dan kemampuan yang diperoleh dari penguasaan belum maju. Kemudian identifikasi masalah, yaitu banyaknya materi yang tidak bisa dipahami dalam pembelajaran daring. Kemudian pembahasan masalah terdiri dari variabel, subjek penelitian, objek penelitian, dan hasil pembelajaran. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 terdiri atas deskripsi teori, yang mana pada skripsi ini membahas tentang kejenuhan belajar dan pembelajaran daring. Kemudian studi relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya pada bagian bab 3 itu membahas tentang tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini tempatnya yaitu di SMA Al-Fatah. Kemudian variabel penelitiannya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. Nah, kemudian pada bagian bab 4 ini terdiri atas deskripsi waktu penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan pada bulan 15 Januari sampai 15 April. Deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasannya yaitu lambatnya respon siswa ketika mengikuti kuesioner. Dan pada bagian bab 5 ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Yang kedua yaitu analisis komponen penelitian kualitatif, di mana adapun komponennya yaitu judul. Komponen ini diambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Guru IPA tentang Siswa dan Pengaruhnya dalam Proses Pembelajaran. Studi kasus 2 guru IPA di SMP Negeri Yogyakarta. Kemudian pada komponen bab 1 yaitu pendahuluan terdapat latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan serta manfaat penulisan. Pada bagian bab 2 yaitu terdapat landasan teori, di mana yang memuat pengetahuan guru tentang siswa, pengetahuan guru tentang kesulitan belajar siswa, pengetahuan guru tentang miskonsepsi siswa, kemudian pedagogical context knowledge, dan pengetahuan guru tentang miskonsepsi siswa dan penelitian yang relevan. Nah, pada bagian bab 3 itu memuat tentang jenis penelitian. Pada skripsi ini jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian subjek penelitian dan objek penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu pada bulan April sampai dengan Juni 2017. Yang mana kemudian metode pengumpulan datanya yaitu terdiri atas 3, yaitu observasi, file note, dan wawancara. Kemudian metode analisis data pembahasan dan pedoman analisis data. Pada bagian bab 4 ini terdapat data, yaitu deskripsi penelitian serta analisis data dan pembahasan. Nah, kemudian pada bagian bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Yang ketiga yaitu analisis komponen penelitian korelasi, di mana komponen-komponen ini diambil dari skripsi yang berjudul Hubungan Tingkat Kelemahan Berpikir Kreatif dengan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas 11 IPA SMA Negeri 16 Goa, di mana pada bagian bab 1 memuat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, bahan pertimbangan bagi guru fisika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian pada bagian bab 2 yaitu terdapat kajian pustaka, di mana di dalam kajian pustaka ini membahas tentang berpikir kreatif, hasil belajar, dan kognitif. Kemudian terdapat kerangka berpikir dan hipotesis. Pada bagian bab 3 ini memuat tentang jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi, di mana lokasinya yaitu di SMA Negeri 16 Goa. Nah, kemudian populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 16 Goa. Dan sampelnya yaitu kelas 11 IPA 2 yang terdiri dari 26 siswa. Kemudian desain penelitian, variabel penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat. Kemudian definisi operasional variabel, prosedur penelitian yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif, tes hasil belajar kognitif, berbentuk esai atau uraian. Kemudian instrumen penelitian dan teknik analisis data. Pada bagian bab 4 itu memuat tentang hasil penelitian yaitu analisis deskriptif, di mana kemampuan berpikir kreatif siswa dan hasil belajar serta pembahasan. Nah, pada bagian bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Yang keempat yaitu analisis komponen penelitian kepustakaan. Analisis komponen ini didapat dari skripsi yang berjudul Studi literatur media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran inquiry learning. Nah, pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan memuat tentang latar belakang. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013, fisika merupakan salah satu mata pembelajaran wajib yang dipelajari di sekolah tingkat menengah untuk kelompok peminatan IPA. Nah, kemudian adapun rumusan masalahnya itu seberapa besar presentase analisis penggunaan media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran inquiry learning. Kemudian terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional, yaitu memuat library research, media pembelajaran, dan model inquiry learning. Nah, kemudian pada bagian bab 2 yaitu kajian pustaka memuat tentang kajian pustaka yang dibahas di sini yaitu model pembelajaran K13 dan model inquiry learning serta hasil penelitian yang relevan. Nah, kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian memuat tentang rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau library research, dan pustaka dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian sumber data. Sumber data sekunder terdiri atas jurnal nasional terakreditasi untuk interval 10 tahun terakhir dengan jumlah keseluruhan 50 buah. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu dicari dan dianalisis, kemudian peneliti menelusuri dan membaca, mencatat hasil yang diperlukan dan diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal online. Kemudian teknik analisis datanya yaitu reduksi data, display data, dan konteks analisis data atau analisis isi. Nah, kemudian pada bagian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan terdapat memuat tentang hasil penelitian, kemudian pembahasan. Nah, pada bagian bab 5 ini terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jenis media pembelajaran yang digunakan pada model inquiry learning dalam pembelajaran fisika adalah metode Physics Education Technology. Yang kelima yaitu analisis komponen penelitian eksperimen. Komponen dari penelitian eksperimen ini didapat dalam skripsi yang judulnya yaitu pengaruh pembelajaran fisika berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik Dimas Jaumala Amal Pidijaya. Nah, pada skripsi ini pada bagian bab satunya yaitu pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh
pembelajaran fisika berbasis Al-Quran terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pidijaya. Nah, kemudian terdapat manfaat penelitian. Manfaatnya terdiri dari 3, yaitu bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Kemudian hipotesis penelitian, definisi operasional, dan batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu materinya hanya mencakup tentang gejala pemanasan global yang dilakukan di Mas Jeumala Amal Kecamatan Badar Baru, Kabupaten Pidijaya di kelas 11 IPA 4 dan kelas 11 IPA 1. Nah, kemudian pada bagian kedua yaitu kajian teoritis memuat yang dibahas yaitu belajar dan pembelajaran fisika Al-Quran, pembelajaran fisika berbasis Al-Quran, sikap spiritual peserta didik, dan konsep gejala pemanasan global. Nah, kemudian pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam skripsi ini memuat desain penelitian yang mana penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dan lokasi serta waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018 dan tanggal 12 April 2018. Kemudian terdapat populasi dan sampel penelitian yang mana populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 11 Mas Jeumala Amal Pidijaya. Sedangkan sampelnya yaitu peserta didik kelas 11 IPA 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 1, IPA 3 sebagai kelas kontrol. Nah, kemudian terdapat instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, pada bagian bab 4 ini terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian pada bagian bab 5 yaitu bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan pada skripsi ini yaitu pembelajaran fisika berbasis Al-Quran pada materi gejala pemanasan global berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik di Mas Jeumala Amal Pidijaya. Hal ini dapat dilihat dari presentasi rata-rata hasil pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Kemudian yang ke-6 yaitu analisis komponen penelitian research and development, di mana dalam komponen penelitian ini diambil dari skripsi yang berjudul pengembangan media pembelajaran fisika berbasis video untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep siswa. Di mana pada bab 1 dalam skripsi ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, asumsi dan keterbatasan pengembangan, serta definisi istilah. Nah, kemudian pada bab 2 memuat tentang deskripsi teori yang mana yang dibahas yaitu belajar fisika, media pembelajaran, dan pengaruh minat terhadap belajar. Kemudian kerangka berpikir. Nah, pada bab 3 yaitu terdapat desain penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kemudian pada bagian bab 4 ini terdapat tahapan penelitian serta pembahasan. Kemudian pada bagian bab 5 terdapat kesimpulan dan saran, serta keterbatasan penelitian. Yang ke-7 yaitu tentang analisis komponen penelitian sekuensial, di mana komponen dari penelitian ini diambil dari skripsi yang berjudul identifikasi level metakognisi peserta didik pada pembelajaran fisika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Islam Kebumen Kabupaten Tagumas, yang mana pada bab 1 ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian bab 2 yaitu memuat kajian teori, di mana membahas tentang pembelajaran fisika, pemecahan masalah atau problem solving, metakognisi, level metakognisi, dan materi, yaitu tentang gelombang dan gelombang bunyi. Nah, kemudian terdapat penelitian relevan dan kerangka berpikir.
Pada bagian bab 3 ini terdapat tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 di tempatnya yaitu SMA Islam Kebumen, Kabupaten Tagumas. Nah, yang kedua yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian populasi, teknik pengambilan sampel dan sampel penelitian, definisi operasional penelitian, kemudian teknik pengumpulan data. Data didapat dari tes, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian instrumen penelitian dan teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian pemeriksaan keabsahan data, yaitu uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Nah, kemudian pada bagian bab 4 yaitu tentang hasil penelitian, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang ke-8 yaitu tentang analisis komponen penelitian mixed concurrent, di mana komponen-komponen pada penelitian ini diambil dari judul skripsi, analisis pembelajaran jarak jauh ditinjau dari hasil belajar dan waktu belajar IPA di SMP Negeri 3 Getasan. Pada bagian bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta definisi operasional, yaitu pengertian pembelajaran jarak jauh, pengertian waktu belajar, pengertian hasil belajar IPA, dan materi pembelajaran IPA terpadu. Kemudian pada bagian bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka, yaitu membahas tentang pembelajaran jarak jauh, model pembelajaran berbasis masalah, hasil belajar siswa yaitu internal dan eksternal, kemudian tanggapan, mata pembelajaran IPA terpadu, dan kajian pustaka serta hipotesis penelitian. Nah, pada bagian bab 3 ini memuat tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, uji coba instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian pada bagian bab 4 yaitu memuat tentang deskripsi data, analisis data hasil, dan pembahasan. Nah, kemudian pada bagian bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang ke-9 yaitu analisis komponen penelitian tindakan kelas, yang mana komponen penelitian ini didapat dari skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Student Team Experiment Division atau STAD pada mata pembelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Pada bagian bab 1 ini terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mempunyai pengalaman melaksanakan penelitian tindakan kelas, mempelajari dengan metode menyenangkan, meningkatkan kualitas kepribadian. Nah, kemudian pada bagian bab 2 berisi tentang kajian teoritik yang membahas tentang pengertian model pembelajaran, kemudian pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe STAD, tinjauan hasil belajar, serta kelebihan dan kekurangan model kooperatif tipe student team atau STEIN. Kemudian penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Pada bagian bab 3 terdapat setting penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian serta subjek penelitian, kemudian sasaran penelitian, rencana tindakan, dan teknik instrumen pengumpulan data. Kemudian pada bab 4 terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian pada bagian bab 5 ini yaitu penutup memuat tentang kesimpulan, implikasi, serta saran.